Halo guys, welcome back with me, Istihani. Video kali ini aku akan sharing pengalaman pribadi aku gimana aku berkuliah di jurusan Manajemen Pendidikan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Gak cuma itu, aku juga akan kupas tuntas tentang jurusan Manajemen Pendidikan secara umumnya, apa aja yang dipelajari, prospek kerja, dan lain sebagainya. Kalau kalian berminat untuk masuk di jurusan ini, jangan sampai ketinggalan atau jangan sampai skip video ini, tonton sampai habis ya. Atau kalian yang cuma pengen sekedar ingin tahu aja tentang manajemen pendidikan, bisa juga simak video ini sampai habis. Seperti biasa, sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Juga nyalakan tombol notifikasi loncengnya. Yuk kita mulai aja kupas tuntas tentang jurusan Manajemen Pendidikan. Sebelumnya kenalan dulu sama aku, Istihani. Aku alumni dari Manajemen Pendidikan UIN Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, lulus tahun 2018. Jadi sudah lulus sekitar 5 tahun ya guys, dari 2018 sampai 2022 ini aku lulus. Jadi kurang lebih aku lulus 5 tahun yang lalu ya guys. Nah, setelah lulus apa aja sih yang aku alami? Apakah yang aku dapetin di perkuliahan itu bermanfaat atau enggak gitu secara gampangannya. Nah, ini dia yang pertama. Sebelum mulai itu semua, aku akan kenalin dulu kalian apa itu manajemen pendidikan. Kenapa manajemen pendidikan itu menjadi sebuah jurusan gitu. Yang awalnya sebelum manajemen pendidikan itu ada administrasi pendidikan. Nah, kalau administrasi pendidikan ini lebih fokus ke gimana cara pengadministrasian pendidikan. Sedangkan manajemen pendidikan itu lebih umum lagi, lebih luas lagi guys. Jadi di jurusan manajemen pendidikan ini diharapkan mahasiswa bisa mengoptimalkan, mengaktualisasi, merencanakan, dan sampai juga adanya pengawasan yang terbaik untuk pendidikan di Indonesia. Secara umumnya seperti itu guys. Nah, walaupun manajemen pendidikan itu ada kata jurusan manajemen, tetapi ini bukan masuk ke dalam fakultas ekonomi ya guys. Jadi manajemen pendidikan itu masuk ke fakultas pendidikan. Dan lulusan manajemen pendidikan itu nantinya bergelar SPD atau Sarjana Pendidikan. Nah, untuk kalian yang berminat untuk masuk ke UIN Jakarta dengan jurusan manajemen pendidikan, itu ada 5 tahapan gelombang masuk atau penerimaan mahasiswa baru. Yang pertama SNMPTN, yang kedua SBMPTN, terus ada SPAN PTKIN, ada juga UMPTKIN, dan yang terakhir yaitu SPMB Mandiri. Nah, lalu kenapa aku pilih jurusan manajemen pendidikan? Alasannya yaitu yang pertama, di jurusan ini mengajarkan kita pola pikir teknis, taktis yang praktis gitu, tentang gimana pengelolaan dan juga penyelesaian masalah dalam pendidikan di Indonesia. Yang mana kita tahu pendidikan di Indonesia itu ya seperti itulah guys ya. Jadi dari awal aku masuk itu memang aku ada niatan baik untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik gitu. Intinya prinsip aku seperti itu sebelum masuk ke manajemen pendidikan. Terus alasan selanjutnya yang kedua yaitu prospek kerja yang luas. Jadi di dalam manajemen pendidikan ini kita nggak cuma mempelajari ilmu tentang pendidikan atau pengelolaan dalam pendidikan, tetapi di sini juga ada mata kuliah akuntansi, terus manajemen keuangan dan lain sebagainya yang ini bisa digunakan ketika kita kerja di bidang lain atau tidak sesuai dengan bidang pendidikan gitu. Nah, misalkan kita ingin sejalur dengan dunia pendidikan, kita bisa juga loh menjadi guru, terus bisa juga menjadi tenaga administrasi atau bahkan kepala sekolah guys. Alasan berikutnya yang ketiga yaitu jurusan ini termasuk jurusan yang eksklusif. Kenapa? Karena nggak semua perguruan tinggi ada jurusan ini guys. Jadi hanya perguruan tinggi tertentu aja yang mempunyai jurusan manajemen pendidikan. Lalu kenapa aku pilih UIN Jakarta? Karena di situ juga ada mata kuliah, selain mata kuliah umum, di situ ada mata kuliah keagamaan seperti Al-Quran Hadis dan juga bahasa Arab. Bahkan untuk kalian ketahui, sebelum sidang skripsi aja kita harus lulus praktik ibadah dan kiroah yang meliputi praktik ibadah misalkan khutbah atau khutbah Jumat, terus ada hafalan-hafalan dari juz 30, itu kita harus lulus itu dulu baru kita bisa mendaftar sidang skripsi guys.
Nah, secara garis umumnya seperti itu guys. Nah, secara khususnya di pengalaman pribadi aku itu di semester awal sampai semester 6 itu fokus memang materi pembelajaran campuran antara agama sama manajemen pendidikan, dan juga ada pembelajaran akuntansi, keuangan, manajemen administrasi perkantoran, seperti itu guys. Jadi nggak cuma mempelajari tentang pendidikan, tetapi juga mempelajari perkantoran juga guys. Dan ini berkaitan juga, berguna banget untuk aku sekarang kerja di perbankan. Loh, kenapa aku bisa masuk ke perbankan? Nah itu karena manajemen pendidikan juga mempelajari tentang manajemen perbankan, keuangan, dan akuntansi yang sudah aku jelasin tadi ya guys. Bener-bener manajemen pendidikan itu prospek kerjanya luas banget. Yang penting kita itu bisa memanfaatkan skill yang kita punya gitu. Pas semester 6 kita dihadapkan untuk praktek langsung atau magang terjun ke dunia pendidikan langsung. Selain mengajar atau bikin RPP gitu, kita juga langsung praktek untuk magang di salah satu dinas atau kementerian pendidikan di Indonesia. Kebetulan aku magang di Kementerian Pendidikan Indonesia yang ada di Senayan ya guys. Itu aku magang selama 6 bulan kurang lebih. Dan dari situ aku mendapat banyak banget pengalaman berharga. Bahkan aku sampai ditugaskan keluar kota. Itu ilmu aku bener-bener diterapkan banget dari yang apa aku pelajari di bangku perkuliahan jurusan manajemen pendidikan. Gimana aku bisa bertemu dan beradaptasi langsung, karena di manajemen pendidikan itu juga dipelajari tentang gimana hubungan kita dengan masyarakat dan lain sebagainya guys. Bagaimana kita komunikasi, itu juga masuk ke dalam mata kuliah jurusan manajemen pendidikan. Jadi jangan disalah, jurusan manajemen pendidikan itu cuma menjadi TU lah, jurusan manajemen pendidikan cuma jadi guru lah. Itu salah besar guys. Justru manajemen pendidikan ini cakupannya luas banget karena mempelajari segala bidang ilmu. Nah itu guys, kenapa aku nggak menyesal masuk ke manajemen pendidikan. Nah pengalaman lainnya untuk skripsi itu kajiannya banyak banget literasi tentang manajemen pendidikan yang bisa kalian pelajari untuk menjadi referensi kalian mengerjakan skripsi kalian. Oke guys, cukup sekian dulu video kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan share di kolom komentar di bawah ini. Seperti biasa, jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Juga nyalakan notifikasi loncengnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku. Okay, see you next video. Bye bye.